BJ Palembang Radio. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kita di BC Palembang Radio. Bener banget, gak kerasa udah Jumat lagi nih. Bener bang. BTW lagu pembuka radio kita kali ini itu request dari NGL kita nih. Judulnya Lupakanmu Selamanya oleh Wira Abdi. Nah, dan ternyata Wira Abdi tuh salah satu pegawai bea cukai loh bang. Wah, keren banget ya, lagunya enak. Teman-teman boleh dong disupport dengan nonton video klipnya dan jangan lupa ditambahin ke playlist ya. Harus dong bang. Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya? Semangat sih ya soalnya besok weekend. Bener banget Dev, tapi weekend kali ini tuh agak beda. Kenapa tuh? Karena angkatanku bakalan samapta nih. Jadi weekend besok, Sabtu itu kita udah harus siapin semangat penuh buat nyambut samapta biar nanti lancar sampai akhir. Wah harus semangat sih emang ya bang. Semoga lancar semuanya. Pokoknya pesennya dari aku cuma satu sih, stay alive aja gitu. Ya Allah ya, kalau itu harus lah Dev. Dan ya meskipun besok weekend, kalau bisa kita tetap produktif dong ya, nggak boleh malas-malesan. Setuju bang, ngomongin tentang produktif nih, ini di mana-mana lagi rame nggak sih di sosial media. Jadi aku makin terpacu nih. Biasanya mereka nih pada nge-share keseharian mereka kayak A Day in My Life gitu, tau kan? Pasti pernah nonton. Kayak teman kita tuh si Carol. Emang produktif banget teman kita yang satu itu. Iya dong Dev, kan humas kan memang harus produktif ya, kapanpun dan dimanapun gitu. Tapi nih Dev, produktivitas seseorang tuh dipengaruhi sama tidur juga loh. Itu tuh senada sama bukunya Michael Bruce yang judulnya The Power of When. Buku yang jadi bahasan kita kemarin. Ah iya bener bang. Tapi seru banget sih emang insight-nya. Menurut dia, orang tuh umumnya kebagi jadi 4 kategori pola tidur gitu kan, dengan ritme biologis yang beda atau sebutannya chronotype. Dan uniknya ini tuh sama dengan pola tidur hewan-hewan tertentu. Oh alah, jadi karena itu ya, Michael ini ngebagi chronotype dengan nama-nama hewan. Bener. Makanya kita masing-masing punya hewan alter ego ya Dev ya. Yang pertama tuh ada bear. Nah, ini tuh populasinya yang paling banyak, sekitar 50% dari populasi manusia. Jadi kalau bear ini tuh butuh waktu tidur sekitar 8 jam per hari. Dan dia tuh waktu produktifnya dari pagi sampai sore. Bahkan nanti malam harinya tuh masih bisa bersosialisasi. Oh berarti tipe bear atau beruang ini cocok banget ya buat pegawai kayak kita nih yang waktu produktifnya ngikutin jam matahari ya. Mulai dari terbit sampai terbenam dan habis itu masih nongkrong gak sih biasanya. Tapi di tipe kedua nih bang, ada wolf. Aku nih tipeku, sangar gak tuh? Tipe serigala ya kan. Jadi sama kayak serigala, aku tuh sebenarnya ngerasa lebih produktif waktu malam. Kalau pas malam tuh rasanya kayak inspirasi tuh datang dari mana-mana gitu bang. Terus ngelakuin sesuatu itu jadi lebih gampang. Gak tahu kenapa ya. Wah, kalau tipeku tuh justru kebalikanmu Dev. Apa tuh? Aku tuh chronotype-nya lion atau singa. Jadi waktu produktifku tuh di dini hari jam 4-an pagi sampai sore. Tapi sorenya udah capek banget. Jadi bawaannya pulang kerja tuh pengen istirahat aja. Makanya jam tidurnya juga jadi cepet banget. Jam 9-an udah ngantuk lah bawaannya. Tapi kalau subuh-subuh tuh full energi, sehat banget, seger banget, dan bisa ngelakuin apa aja tanpa perlu jeda istirahat yang lama. Wah kebalikanku banget tuh, gak bisa relate kita bang. Lanjut bang, ini di tipe terakhir ada dolphin atau lumba-lumba. Tipe yang paling langka nih. Kalau dolphin tuh kan agak acak-acak gitu waktu tidurnya gak tentu. Jadi jam produktifnya bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Tapi dolphin itu juga sering insomnia gitu bang. Dan tidurnya ngerasa gak segar karena rasanya kayak capek gitu loh. Malamnya kayak gak nyenyak gitu kan tidurnya. Dan kalau misal ada gangguan-gangguan kecil, mereka tuh gampang banget kebangunnya. Jadi kalau kata Om Michael tuh, cara ngakalinya itu pakai olahraga. Jadi nanti pas misal di malam harinya mereka bakal ngerasa lebih capek, jadi tidurnya lebih gampang. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini chronotype-nya apa nih? Aku rasa penting ya buat tahu kita tuh tipe yang mana gitu supaya gampang ngatur jadwal harian. Jadi every day is a productive day. Bener. Kalau masih bingung, ada tesnya juga loh buat ngenalin diri kita di tipe yang mana. Masuk aja ke thepowerofwhenquiz.com. Tapi setelah tahu
tipe tidur kita nih. Jadi kepikiran nih Bang. Kalau misal punya pasangan terus chronotype-nya beda nih ya, agak ribet nggak sih Bang? Kayak jam tidurnya beda, waktu produktifnya beda. Jangan sampai nih ya lama-lama rasa sayangnya juga beda gak sih? Enggak dong Dev, kalau sama pasangan tuh yang penting masalah hati dan kenyamanan. Kalau kata Yura Yunita, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. BC Palembang Radio, Obrolan tentang kita, cerita dan berita. aduh Yura ini kalau bikin lagu tuh emang bener-bener menyentuh hati gitu gak sih Bang? Setuju Dev, dari telinga turun ke hati. Video klipnya juga sederhana dan syarat makna gitu. Udah nonton belum Dev? Pasti nangis berjamaah kan abis nontonnya. Nggak berjamaah juga sih, soalnya nontonnya sendiri Bang. Lumayan Bang, ada yang menetes gitu, kayak tiba-tiba ada yang naruh bawang di depanku ya kan. Nah kan emang makin hari makin luar biasa ya musik Indonesia. Boleh nih dikasih aplaus buat Music Indonesia. Capek nggak sih Bang ngomong panjang, aus nih, aus. Sabar deh, abis ini kita beli boba ya. Boleh tuh. Mumpung ada promo nih. Suka banget apalagi kalau ada promo. Promo apa tuh Bang? Ada nih promo Street Boba, voucher cashback 50% kalau bayar pakai GoPay. Nah temen-temen yang haus juga bisa langsung nih pesen street bobanya ada di Skip, di Sumpah Pemuda atau di Dempo. Nah promo ini masih berlaku nih saat weekend nanti ya. Boleh juga sih kalau misalkan mau beliin kita, iya nggak? Kirim aja ke PLI. Anyway, bentar lagi kita 17-an nih Bang. Ada acara apa nih di kantor? Wah, banyak banget dong lomba-lomba yang ada di kantor. Pastinya seru juga. Ada futsal sarung, ada balap karung, mantap, pindah kelereng, dan masih banyak lagi. Pokoknya bakalan seru banget karena kita bisa sambil nostalgia nih. Jangan lupa daftar ya. Ketentuan lengkapnya bisa dicek di hailing.me/bc030100. Ngebahas soal nostalgia itu tadi, ada nggak sih yang kemarin baru ngerilis lagu single tentang nostalgia zaman SMA? Kayaknya bakal ada yang relate sih ini. Ini dia Niki dengan High School in Jakarta. Niki. BC Palembang Radio bersama Lopa Lombardo Depa. Lombardo Depa. High School in Jakarta. Berasa dibawa ke zaman SMA ya. Walaupun kayaknya nggak relate juga sih kisah cinta atau lingkungan sekolahnya sama kayak waktu SMA dulu. Tapi lagu ini easy to listen banget sih, gampang masuk di kuping gitu lah. Sekali dengerin langsung keinget gitu ya Dev. Tapi dari sini kita juga jadi tahu sih ternyata Niki sekolah di Jakarta. Nah kan emang orang Indo Bang. Gak banyak yang tahu loh, tapi karena base dia itu kan di Amerika dan lagu-lagunya juga pada bahasa Inggris semua gitu. Belum pernah ada yang bahasa Indonesia kan. Jadi kalau nggak ngikutin bener akan bingung juga gitu. Aku dulu juga nggak tahu soalnya. Oh ya juga ya, bener. Act Rising kan ya dia. Jadi keinget nih kalau mereka bakal ada konser di Jakarta. Wah, kapan tuh? Jadi bakal ada event Head in the Cloud di Community Park Peak 2 di Jakarta nanti tanggal 3 sampai 4 Desember. Kalau yang datang anak 88 Rising worth buat dateng gak sih? Yuk lah Dep. Waduh, abang aja deh, aku udah ada konser lain nih. Ntar kita bagi pengalaman aja lah. Tapi emang lagi banyak konser ya Dev ya. Promotor gede juga udah pada ngadain event lagi nih. Habis vakum 2 tahun karena corona kemarin kan ya. Bener Bang, sama banyak juga artis luar negeri yang lagi world tour gitu kan. Agustus sampai Desember bisa sih nonton konser terus ini ya kita, kaum rebahan. Tapi tunggu dulu, tetap harus waspada gak sih? Karena denger-dengar kasus COVID nih mulai naik lagi. Bener Bang, kalau menurut Detik Health nih kemarin aku baca di per Senin 8 Agustus, kasus pasien positif bertambah 4.425 dan yang paling banyak tuh di Jakarta, lebih dari 2.000-an.
Berarti masih tetap perlu waspada ya, apalagi menjelang event-event yang udah offline kayak konser gitu. Protokol kesehatannya jangan sampai kendor ya. Bener bang. Tapi dibanding COVID kayaknya ada yang perlu jadi concern baru kita nih bang. Wah, apa tuh deh? Monkeypox. Pernah denger nggak? Oh, cacar monyet itu ya. Bener bang, jadi cacar monyet alias monkeypox itu adalah penyakit infeksi virus yang disebabin sama virus langka dari hewan. Inang pertamanya sih monyet ya, makanya penyakit ini disebut dengan cacar monyet. Kasus yang menular dari monyet ke manusia pertama kali itu ditemuin di tahun 1970 di Kongo, Afrika Selatan. Dari berita yang kubaca nih ya, wabah cacar monyet dikonfirmasi nyebar tanggal 6 Mei 2022 di Britania Raya. Waktu ada penduduk Inggris berpergian ke Nigeria di Afrika Barat, tempat di mana penyakit ini bersifat endemis. Dari 18 Mei dan seterusnya, kasus dilaporkan dari banyak negara dan wilayah, gak cuma di Eropa, tetapi juga di Amerika Utara dan Selatan, di Asia, di Afrika, dan di Oseania. Wah ngeri banget kan bang, apalagi sempet tuh kemarin ada 11 suspek cacar monyet di Indonesia. Yang untungnya setelah diperiksa tuh mereka negatif cacar monyet. Tapi kita tetap harus waspada nih ya, kalau misal kita atau mungkin keluarga dekat, orang-orang terdekat kita ada gejala awal monkeypox, kayak demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri punggung, lemas, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Apalagi kalau misal dalam 1-3 hari kemudian muncul ruam kulit yang diawali dengan bintik-bintik hingga berubah menjadi lepuhan kulit yang berisi cairan. Harus segera diperiksain ke dokter tuh. Bener banget, apalagi penyebaran monkeypox ini kan terbilang mudah ya. Cacar monyet tuh bisa menyebar dari orang ke orang melalui kontak dekat dengan seseorang yang memiliki ruam monkeypox. Seringnya berlangsung dari droplet yang berasal dari saluran pernapasan orang yang terinfeksi. Tidak hanya melalui paparan droplet yang dikeluarkan saat bersin atau batuk oleh orang yang terinfeksi, penularan virus dari droplet juga bisa berlangsung saat melakukan kontak tatap muka secara rutin dengan orang yang terinfeksi. Wah, serem juga ya bang. Tapi uniknya ya, untuk mendeteksi monkeypox, ini kita perlu ngelakuin PCR sama kayak corona kemarin. Tapi yang dicek itu lesi kulit atau bagian kulit yang terdampak oleh cacar. Yang bikin rawan nih ya, virus ini tuh masa inkubasinya lama bang, bisa sampai 3 minggu baru timbul gejala. Jadi bisa jadi orang-orang yang lolos screening di awal masuk Indonesia tuh sebenarnya punya monkeypox. Serem juga ya, tapi semoga aja sih monkeypox ini gak jadi wabah yang gede ya di Indonesia. Tetap harus hati-hati ya. Apalagi kalau misal kita pernah melakukan kontak secara langsung tanpa memakai alat pelindung dengan binatang liar. Yang kedua, mengonsumsi daging dan bagian tubuh lain binatang liar, apalagi tanpa terlebih dahulu dimasak hingga matang. Dan yang terakhir, merawat orang yang mengalami cacar monyet. Emang paling utama tuh dimulainya dari diri sendiri ya. Walaupun kasus monkeypox di Indonesia belum merebak, kita tetap harus waspada nih. Tetap jaga kebersihan sama kayak waktu kita corona kemarin kan. Dan segera konsultasikan ke dokter kalau misal ada gejala kayak yang kita sebutin tadi. Meskipun kedengarannya sepele, tapi jangan diremehin ya guys. Jangan biarin monkeypox merebak kayak COVID kemarin ya. Benar. Sebagai penutup, sebelum kita puterin satu lagu request dari teman-teman, kita bacain dulu nih pesan-pesan yang udah dikirim ke NGL kita. Nih ada pesan ya. Hai kakak, selamat hari Jumat. Besok weekend kan. Iya. Jangan lupa istirahat, makan teratur, jaga kesehatan. Karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga kak. Pakai emoticon senyum. Waduh kok pura-pura sih, padahal kan kita ini kan happy kids ya. Happy tummy, happy kids ya. Pokoknya semoga semua di sini bahagianya beneran lah ya. Iya bener. Terima kasih ya semangatnya. Makin semangat nih kalau inget besok weekend. Ada lagi nih bang, pesannya untuk istriku tersayang. Wede, tetap cantik dan sehat selalu. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai kaos kaki. Kok lucu ya. Ini siapa nih kira-kira yang nggak pakai kaos kaki ini? Caca nggak sih bang? Iya. Aduh. Tuh kan jadi ketahuan siapa suaminya. Cukup ya bang, itu aja pesan dari NGL kita. Teman-teman yang mau request lagu atau kirim pesan boleh banget nih isi di hailing serbaguna kita di hailing.me/bc030100. Ya, Lopa, Lombardo dan Depa pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. See you.
you.